syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti simulasi 2 Mindful Design Competition, Youth Mining Camp Competition 2021. Perkenalkan, saya Roxana Aulia Putri Damarjati sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini. Adapun peraturan Zoom pada hari ini yaitu peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic selama pemaparan acara. Mindful Design Competition salah satu rangkaian Youth Mining Camp Competition 2021 yang merupakan sebuah kompetisi untuk mengasah kemampuan mahasiswa teknik pertambangan dalam merencanakan pembuatan sebuah tambang yang sejalan dengan konsep Good Mining Practice. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta yang bekerja sama dengan program studi Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Acara ini didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ikatan Alumni Teknik Pertambangan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Nusa Halmahera Mineral, PT Borneo Indobara, PT Redpat Indonesia, PT Banjar Bumi Persada, PT Multi Harapan Utama, PT Cipta Mandala Indonesia, PT Bidwang Mitra Bersama Blok 2, PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Mitra Maju Gemilang, PT Kideko Jaya Agung, PT Aginco Research, PT Banti Indonesia, PT Cakrawala Langit Sejahtera, PT Indexing Koalindo, PT Adidaya Tangguh, PT Dahana, Ikatan Alumni UPN Sangatta Bengalon, PT Mikroma Indonesia Persada, PT Mandiri Mineral Perkasa, PT Akso Mandiri Energi, dan Evergreen. Dan segenap media partner Adi TV, MTC Radio Jogja, Dunia Tambang, Anak Tambang, Media Event, duniatambang.co.id, Unisi FM, Ayo Jogja, Majalah Tambang, Event Yogyakarta, dan Kalbar Info. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian tutorial software Flag, menghubungkan sesi Micromine, penyampaian materi optimasi PIT, ISOMA, penyampaian materi PIT design dan reporting, dan penutup. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada peserta, dimohon untuk bersikap. Baik, selanjutnya penyampaian tutorial menggunakan software Flag. Kepada Iva Aulia Jusna, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja dimulai ya untuk simulasi flagnya. Jadi di sini ada beberapa parameter yang kami gunakan dalam simulasi ini. Yang pertama ada sifat fisik, sifat mekanik, kedalaman material, sama geometri lerengnya. Langsung dibikin pemodelannya ya. Jadi pertama buka software flag-nya. Terus biasanya kan kalau awal-awal tuh muncul opsi seperti ini kan. Model opsi yang dipilih itu seperti apa itu. Jadi kalau misal nanti teman-teman pilih structural elements, nanti yang muncul itu terkait reinforcement, jadi perkuatan lereng. Jadi software ini tuh bisa digunakan untuk perhitungan probabilitas, tapi harus yang berlisensi gitu. Jadi ada lisensi tambahannya untuk mendapatkan fitur tersebut. Terus ada water table, terus interface kekar, terus non-standard gravity itu kalau lerengnya itu dihitungnya pada yang gravity-nya itu tidak 10 atau 9,8 gitu. Maaf, yang tidak 9,8 gitu. Jadi kalau misal perhitungan lerengnya itu dikutub, jadi bisa menggunakan non-standard gravity. Jadi karena material inputannya itu tidak ada interface-nya, lalu cuma nanti di pemodelan ada water table-nya, jadi menggunakan yang water table aja. Klik OK. Kan nanti otomatis akan muncul seperti ini kan. Ditulis aja judul sama nama filenya. Misal oke. Nah, selanjutnya dilihat nanti di geometrinya. Ini kan bandwidth-nya 15, terus bandwidth-nya 20 sama maaf ini belum diganti. 30 angel single slope-nya. Nah, jadi pada simulasi kali ini yang diajarkan nanti yang pakai simple. Jadi nanti tergantung teman-teman mengeksplorasi dari si flag-nya seperti apa. Gitu ya. Jadi di OK. Jadi kan tadi ketinggian lerengnya itu 15 kan, bench width-nya 20. Di rise-nya 15. Di 30, terus kedalamannya dilihat dari ininya, lapisannya. Ini kan yang periodit kan sampai 50 meter kan, berarti diisi sampai 50, karena di atas sudah ada 15, berarti tinggal 35. Yang bandwidth-nya 20, ini 20. Jadi ini geometrinya cuma hanya simulasi aja ya, tidak menggunakan data yang sebenarnya gitu. Kalau udah seperti ini, diklik OK. Terus kalau teman-teman itu nanti ada perubahan terkait geometri gitu, diklik di bold, di bound. Klik yang edit. Nanti kalian bisa lihat kembali terkait geometri, sama nanti kalau mau perubahan, tinggal diubah. Oke, terus yang pertama kita inputkan materialnya terlebih dahulu. Jadi di sini klik yang create. Kita input yang tanah dulu ya. Salah. Upper, jenisnya soil. Nah, jadi di sini kan ada 3 model dari klasifikasi rock mass characterization-nya kan. Ada more column, ada big widths, sama modifier dot brown. Nah, kalau yang data yang kita punya ini, itu nanti
di inputnya pakai more column karena parameternya cuma bisa masuk di more column. Nah, kalau yang ubiquitosity kita harus mendescribe dari si kekarnya itu kalau misal ada di lapangan. Terus kalau yang modified Hawk and Brown, kita harus ada parameter input berupa rock mass characterization yang berupa MB, SA gitu. Kita masuk ke more column aja. Dimasukin ya yang ini, nilai bobot isinya 1.300. Nah, kalau misal nanti teman-teman itu di bagian awal yang file option itu tuh nggak ada klik water table, itu porosity-nya nggak akan muncul. Jadi harus diklik porosity-nya kalau misal nanti pakai water table gitu. Jadi nanti langsung ketahuan nilai dari wet density-nya gitu. Jadi harus ada di antara dua data ini, antara porosity sama wet density. Terus cohesion itu di sini satuannya PA, di sini KPA. Jadi tinggal dikali 1000 aja. 4010, tensionnya tariknya 669. Terus friction angle-nya 56,27. Jadi ini datanya hanya simulasi aja ya. Karena kan sedikit tidak mungkin kalau tanah itu 56. Terus dilation angle-nya pakai 10 derajat. Nah, buat teman-teman sudut dilasi ini tuh dia mengontrol dari si arah pergeseran ketika dia tuh mengontrol dari regangan plastis saat terjadi regangannya tuh udah mulai plastis. Jadi kalau di pengujian secara umum buat dapetin si dilation angle itu melalui kuat geser langsung, di mana nanti ada dial penambahan yaitu berupa untuk mengukur perbedaan tebal sampel ketika dia itu mengalami pergeseran gitu. Jadi nanti dikonversi antara, jadi kayak ada dua grafik gitu kan yang dihubungkan nanti buat mendapetin si sudutnya, yaitu grafik yang atas tuh gaya geser hubungannya nanti sama pergeseran secara aksial pada pengujian gesernya. Terus yang kedua itu nanti yang tadi yang perbedaan tebal dari sampel sama yang Y-nya, yang pergeseran secara aksialnya. Jadi nanti didapetin dari situ si dilation angle. Tapi kebanyakan dilation angle tuh dianggapnya 0. Tapi karena di sini ada input dilation angle, jadi dipakai aja nggak apa. Oke. Ini kan udah satu kan. Kita ada 3 parameter lagi yang harus diinput. Jadi create. Menit. Kohesinya 19. Tensionnya 97. Dan friction angle-nya 40,56. Dilation angle-nya 10. Oke. Dikit lagi. Kohesinya 33340. Tensionnya pakai yang 5786.
Kalau udah, tinggal di oke dulu, kita bikin layernya. Di layer, kan tadi ada 4 lapisan, berarti kita bikin 3 garis pembatas. Oke. Tadi di tanah kan dia 0 sampai 2. Terus 2 sampai 13, terus di sini batasnya 30. Berarti diklik edit. Kalau misal mau hapus, diklik yang delete, terus dimerahin ini. Jadi dikliknya di sini, terus tinggal di delete gitu. Diedit. Itu automatically. Jadi dia itu ngukurnya tuh berdasarkan dari bawah. Jadi nanti dikurangin gitu dari kedalamannya. Karena kan tadi 30 kan, berarti sampai sini batasnya 20. Oke. Ya, ini tadi 13. 13 berarti jadi 30. Dua, 13, 15. 30. Berapa sih? 6. Sampai 13. Oke. Terus yang atas ini 2. Berarti 48. Oke. Udah di oke. Jadi kalau misal yang buat model simple, bench, itu nanti secara otomatis dia itu ketika kita bikin layer atau menentukan si groundwater, itu nanti dia secara otomatis akan ada di ini, di kanan kiri. Tapi kalau nanti teman-teman pakai yang modelnya general, itu kan bisa modelin kayak apa aja gitu kan. Nah, jadi si layer sama groundwater-nya tuh benar-benar harus ditentukan secara sendiri. Jadi nggak langsung benar-benar di batas kanan kiri seperti ini. Diklik di material, lalu dimasukin ke per layernya. Oke. Nah, jadi di software ini itu kan nggak ada inputan nilai RU kan. Kalau di slide kan ada. RU itu kan dia buat mendescribe tentang tekanan tegangan efektifnya kan. Nah, yang nanti dibandingkan jumlah air terhadap di lerengnya berapa gitu. Karena ini nggak ada, jadinya pakai yang penentuan phreatic zone-nya. Jadi kita harus mendeskripsikan di mana water table-nya itu. Nah, kalau yang di flag yang sederhana ini, itu kita hanya bisa menginputkan nilai water table-nya, jadi nggak bisa menginputkan nilai groundwater flowing gitu. Jadi ketika ada, misal ini nanti dibikin jenuh gitu kan semua lerengnya, jadi bisa aja kemungkinan itu nggak akan ada mata air dari si lerengnya gitu. Jadi nggak akan ada genangan di pit bottom-nya gitu, karena nggak ada input groundwater flowing-nya. Kita hanya mendeskripsikan kalau lerengnya itu jenuh gitu. Jadi numerically langsung karena ini mau pakai jenuh ya, jadi dibikin ke semuanya gitu. Langsung pakai yang 35 disesuaikan sama koordinat yang tadi 20 spasi 35. Terus ininya kan tadi 50 kan dalamannya semuanya. Karena tadi right-nya itu 20, jadinya jadi 45. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus juga teman-teman itu bisa mensimulasikan groundwater-nya itu pakai yang hook and bray. Jadi kalau hook and bray kan dia ada groundwater-nya tuh
4H, 2H, 8H gitu. Jadi nanti di right-nya harus diatur sampai 4H, sampai 2H, tapi ngitungnya dari bawah sini. Jadi misal ketinggian lerengnya ini kan 15. Kalau mau pakai 2H berarti dari sini bandwidth sama dia bandwidth yang kanan itu jumlahnya harus 30. Baru nanti ketika airnya diplot dari sini langsung ditarik ke garis gitu. Oke. Terus kita solve. Nah, kalau yang buat nanti perlombaannya sih mending pakai yang fine ya. Karena dia lebih akurat. Terus juga nanti FS yang dihasilkan itu bisa relatif lebih rendah daripada yang coarse sama medium. Buat cepat aja pakai yang coarse. Nah, kalau misal nanti di model teman-teman itu kayak banyak yang tabrakan dan ada putih-putihnya gitu, pokoknya nggak bisa diklik solve ini safety faktornya, diklik yang spesial. Nah, ini tetap aja pakai uniform, pakai tetap automatic, tapi yang ini yang conform to material boundaries-nya di unchecklist. Terus ini jenis mesh-nya pakai coarse atau medium atau fine gitu, tinggal dipilih, tinggal di OK. Jadi dia seperti ini. Kalau misal pakai yang itu, nanti tetap bisa buat ngeplot dari si hasilnya tuh seperti apa gitu. Tensionnya diklik karena kita kan tadi input material, parameter yang tension juga kan. Nah, jadi ini safety faktornya 1,338. Terus kita klik bold, dulu default. Nah, ini di itemnya bisa dipilih nih. Ini berarti jika kita tahu daerah kelongsorannya sama nanti vektor velocity-nya ke arah mana. Kalau misal pakai yang flash disk indikator juga boleh. Nah, ini itu kan jadi kalau di kelongsoran kan bisa diakibatkan oleh dua hal kan. Dia bergeser sama dia adanya tarikan. Jadi kalau berdasarkan si flag ini yang pakai numerical analysis, dia itu kedeteknya kalau sedaerah ini itu ada zona tarikan yang dapat menyebabkan kelongsorannya. Nah, kalau yang di sini berarti karena geser gitu. Terus ini dari pore pressure-nya, jadi nanti kita bisa tahu kalau semakin ke bawah berarti tegangan efektifnya semakin besar. Pakai yang ini ya. Nah, kalau misal teman-teman lihat bentuk kelongsorannya kayak gini kan berarti teman-teman bisa tahu nih, berarti kalau kelongsoran yang terjadi itu apa. Kelongsorannya, bentuk kelongsorannya, terus nanti dia sampai kedalaman berapa itu bisa diperkirakan. Seperti itu saja nanti bisa dilakukan mitigasi terkait kelongsorannya begitu. Mungkin cukup ya terkait simulasi flag. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Jusma atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, bagi peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, lanjut ke cara selanjutnya, yaitu peserta menyambungkan lisensi Micromat kepada peserta, dipersilakan untuk membuka software Micromind dan Hamachi. Baik, kepada tim peserta dipersilakan untuk membuka Hamachi dan mengkonekkan ke server UPN Veteran Yogyakarta. Bagi tim teman-teman yang menggunakan server selain UPN Veteran Yogyakarta diharapkan melakukan konfirmasi di chat room utama ini. Untuk ID dan password dari server sendiri sama seperti yang sudah di-share panitia di Google Classroom. Dari teman-teman apakah terdapat kendala? Sekali lagi kepada peserta dipersilakan membuka Hamachi lalu mengkonekkan ke server UPN Veteran Yogyakarta. Dan apabila teman-teman menggunakan server selain dari UPN Veteran Yogyakarta, silakan melakukan konfirmasi ke chat room ini. Baik, dari tim Kusuma Yuda sudah mengkonfirmasi menggunakan server dari ITB. Tim yang sudah terkonek ke server UPN yaitu ada tim ITNY Supergen, ada tim Evoke juga dari HMTA, dari tim OSK Rimong Nangro juga sudah. Tim selain itu dipersilakan untuk mengkonekkan ke server UPN dan apabila tidak menggunakan server dari UPN silahkan konfirmasi ke chat room.
Baik dari tim Tibracaraka sudah mengkonfirmasi. Silahkan tim yang belum mengkonfirmasi ataupun mengkonekkan ke Hamachi segera dilakukan. Dari tim TNT, apakah terdapat kendala? Dari perwakilan tim TNT diharapkan untuk memberikan konfirmasi apakah sedang berusaha mengkonekkan server UPN ataukah sudah menggunakan server lain. Terima kasih.
baik untuk semua tim tidak terkendala mengenai server lisensi Micromain. Selanjutnya akan dilanjutkan acara selanjutnya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi optimasi PIT oleh Mas Irham Nurizam. Kepada Mas Irham, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang optimasi bahan tambang menggunakan Micromain 2021. Di sini nanti kita sharing-sharing aja teman-teman, karena saya juga masih belajar. Oke, langsung aja kita buka Micromain share screen. Sudah kelihatan belum ya? Oke. Buat teman-teman, teman-teman langsung bisa buat project baru, new project seperti biasanya. Nah, kalau saya di sini sudah menyiapkan project, jadi tinggal saya attach saja. Teman-teman udah diberi file mentahnya berupa block model sama DTM topografi. Nanti teman-teman langsung bisa pindahkan filenya ke dalam project. File block model sama file DTM ya. Bisa teman-teman pindahkan ke dalam project. Oke. Kalau udah kemudian sudah masuk, kita cek terlebih dahulu. Kita pastikan dulu. Kita buka block modelnya. Ya, kalau saya terlalu cepat, nanti teman-teman bisa potong ya. Kemudian di sini saya akan membedakan warna untuk tiap jenis klasifikasinya. Ini untuk memberikan warna berdasarkan klasifikasi. Masuk ke hedge, kemudian di foreground. Di color set ini kanan aja. Kemudian nanti tidak assign, kemudian block model misalnya. Kemudian ini teksnya berdasarkan kelas. Tipenya teks ya berdasarkan klasifikasi. Oke, di sini saya sudah siapkan. Oke, seperti ini. Ada sumber daya terukur, tertunjuk dan terekam. Saya close. Oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan gridnya agar tidak mengganggu tampilan, kita matikan dulu. Ini blok model emas. Kemudian berikutnya kita masukkan topografinya. Topografinya berubah DTM. Kita bisa input melalui wireframe. Kemudian tipenya pilih DTM yang diberikan sama panitia. Name-nya topo. Kemudian untuk memberikan warna di topografinya, caranya langsung masuk ke tab display, kemudian di sini ada 3D color coding. Ini kita memberikan warna berdasarkan elevasi. Ini sebenarnya pilihan aja sih, untuk supaya tampilan lebih menarik. Kalau tidak dilakukan juga tidak masalah. Kemudian di sini saya sudah siapkan topografi yang saya atur ini berdasarkan elevasi. Jadi ini atributnya Z, kemudian number of rings-nya ini saya isikan 20. Sudah saya atur. Seperti ini. Topografi dan block model. Kemudian untuk melakukan optimasi langsung aja kita masuk ke tab mining.
Kemudian pilih Fit Optimizer. Oke. Langsung dikasih nama aja. Ini bebas, terserah teman-teman mau kasih nama apa. Kodenya juga. Di sini saya udah siapin. Oke. Kalau saya di sini saya beri nama CloudMine, kemudian kodenya GM, kemudian definisinya main. Nah, ini kalau masih kosong nanti kalian bisa new atau langsung klik 2 kali. Di sini saya udah buat, tinggal saya edit. Pertama masuk ke blok model, kita input dulu blok modelnya. Pilih blok modelnya tadi. Kemudian di sini karena ini merupakan blok model OR dan topografi, kita gunakan model type-nya yang OR body. Kemudian surface DTM, masukkan DTM topografi. Oke. Kemudian di dalam optimasi bukaan tambang itu ada 2 pilihan. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan optimasi dengan memperhitungkan keseluruhan sumber daya, yaitu tertunjuk, tereka, dan terukur. Kemudian yang pilihan kedua yaitu hanya sumber daya terukur dan tertunjuk. Di sini saya melakukan filter. Yang saya gunakan dalam optimasi kali ini hanya sumber daya terukur dan tertunjuk. Untuk isinya bisa teman-teman lihat. Ini blok modelnya saya filter berdasarkan klasifikasi. Di sini saya mengecualikan sumber daya yang tereka. Jadinya di sini pilih klasifikasi, kemudian operatornya pilih not equal, kemudian value-nya yang invert. Oke. Saya close. Kemudian dicentang. Kemudian kita masuk ke material bin. Di material bin ini saya membedakan sumber daya emas menjadi 2, yaitu high grade dan low grade. Kita cek. Teman-teman langsung buat aja, tinggal ketikkan, kemudian filternya tinggal diedit. Isinya seperti ini. Ini high grade, yaitu AU. Sini AU, kadar AU yang nilainya greater than, lebih dari 5. Kemudian karena ini merupakan angka, jadinya pada kolom numerik ini kita checklist. Save and close. Untuk lebih amannya nanti teman-teman save as dulu. Save as, nah kalian beri nama seperti ini, teman-teman beri nama seperti ini, high grade, AU. Kemudian saya juga membuat flow grade AU. Isinya seperti ini. Jadi di sini low grade AU saya batasi, yaitu kadar emas di antara 0,5 hingga 5 gram per ton. Kemudian kita masuk ke elemen. Elemen ini adalah komoditas apa aja yang ada di dalam sumber daya ini. Nah, di dalam blok model ini kan cuma ada AU, cuma ada emas, jadinya di sini cuma 1. Kita beri nama gold, kemudian blok model field-nya AU, kemudian grade-nya, satuan grade itu pilih yang gram per ton. Oke. Kemudian rock types. Di dalam blok model ini nggak ada tipe batuan, jadinya di sini kita skip aja, nggak kita aktifkan. Ini nanti misal di dalam blok modelnya ada tipe batuan, kemudian untuk tipe batuan ini nanti ada perlakuan yang berbeda di post rehabilitation-nya, ini teman-teman bisa aktifkan. Untuk kasus ini karena tidak ada, jadinya kita skip aja. Oke, kemudian kita ke dilution and recovery. Dilution-nya nilainya 8%. Kemudian recovery-nya 95%. Oke, kemudian kita ke default. Di sini teman-teman masukkan density ore-nya berapa, density waste-nya berapa, kemudian ada processing cost adjustment factor, kemudian mining cost adjustment factor. Ini biasanya kita masukkan 1 aja. Artinya 1 kali harga yang kita input. Kalau teman-teman mengikuti, teman-teman bisa samakan dulu.
isinya kolom ini. Kemudian kita masuk ke template. Di sini kita masukkan mining cost untuk OR dan waste. Sini saya tentukan mining cost untuk OR itu $3 per ton, kemudian untuk waste itu $2 per ton. Kemudian di sini ada slope restriction atau batasan slope-nya. Isinya seperti ini. Jadi di sini saya membagi menjadi 2 zona optimasi. Yaitu pertama zona sebelah timur, di sini 180 derajat, slope angle 48, kemudian untuk sisi barat, yaitu 270 derajat, dengan slope angle 40. Kemudian kita masuk ke exclusion zone. Ini untuk zona pengecualian. Jadi semisal pada daerah yang akan dioptimasi ini ada daerah-daerah, semisal ada hutan lindung, kemudian ada pemukiman, ada jalan, ada sungai, dan lain-lain. Teman-teman bisa batasi. Kalau saya biasanya batasi menggunakan string. Kita buat string nanti di topografinya. Dan kita yang bersini. Untuk kasus kali ini saya tidak gunakan. Kemudian kita lanjut ke staging. Nah, staging ini fungsinya untuk membuat skenario atau mensimulasikan hasil-hasil optimasi untuk harga-harga komoditas yang berbeda. Jadinya di sini kita buat simulasi untuk hasil optimasi di antara harga komoditasnya yaitu 0,5 hingga 1,5 dari harga yang kita input. Jadi semisal harga yang kita input untuk emasnya itu 1.000, berarti nanti kita simulasikan hasil optimasi untuk harga emas setengah kali dari 1.000. Jadi gimana sih hasil dari optimasi jika harga emasnya itu 500 sampai 1.500 dengan increment atau selisih 0,1. Jadi nanti ini menentukan jumlah pixel yang akan dibuat dengan selisih RAF ini 1, kemudian dan jaraknya 0,1, maka nanti akan berbentuk 11 pixel. Semakin banyak kita atau semakin kecil kita masukkan incrementnya, maka nanti pixelnya akan semakin banyak. Kemudian kita masuk ke report. Karena tadi kita di material bin ini ada kita pisahkan menjadi 2 macam untuk KU-nya, yaitu high grade dan low grade di material bisa. Selain itu kan ini cuma satu. Ini ada 2. Nah, reportnya ini sebenarnya teman-teman bebas mau pilih yang mana. Nah, karena tadi saya bedakan di material bin, saya ingin nanti hasilnya itu berdasarkan material binnya. Jadi nanti hasilnya ada untuk high grade AU berapa, untuk low grade AU berapa. Saya cukup satu aja. Summary by material bin. Kemudian nanti di sini tinggal diberi nama. Kemudian ini pilihan. Ini untuk meringkas inputan yang teman-teman masukkan di optimasi ini. Ini teman-teman nggak masukkan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masuk ke staging point. Nah, staging point itu nanti untuk menunjukkan blok-blok mana saja yang masuk di dalam optimasi yang kita lakukan. Oke, ini di sini saya aktifkan. Mungkin kalau teman-teman baru pertama kali melakukan optimasi di stage point file itu nanti di sini teman-teman perlu untuk membuat file baru ya. Teman-teman di sini perlu membuat new. Kemudian nanti field name-nya ini kalian teman-teman samakan dengan yang diperlukan di dalam tab staging point ini. Misal ada east, ada north. Saya contohkan seperti ini. Ada east, north, RL, stage code, instruction number.
Oke. Kemudian kita masuk ke staging wireframe. Staging wireframe ini untuk output dari pixel yang akan kita buat. Di sini ada dua macam, yaitu pertama smooth, yang kedua ada zigzag. Untuk smooth ini sendiri udah kurang lebih menginterpolasi hasil dari zigzag. Jadi kalau zigzag itu nanti bentuknya kotak-kotak mengikuti bentuk blok modelnya. Sedangkan kalau smooth ini dia memotong di bagian tengah-tengah dari blok modelnya. Nanti kita tunjukkan perbedaannya seperti apa. Oke, buat teman-teman yang baru melakukan optimasi pertama kali, di sini teman-teman bisa buat file baru, new type. Di sini saya buat namanya optimization. Kemudian namanya untuk yang smooth saya beri nama smooth, untuk yang zigzag saya beri nama zigzag. Ini autoload-nya kita checklist agar nanti ketika selesai optimasi langsung terbentuk pixel di layer yang sedang aktif ini. Kemudian ini ada produce nested solid. Ini kalau teman-teman pengen nanti hasil dari pixel zigzagnya ini bentuknya solid. Di sini saya nggak aktifkan. Dan kemudian di sini ada block model attribute. Nah, di sini fungsinya untuk mengedit atau menambahkan atribut di dalam file block modelnya. Di sini saya nggak akan tambahkan, jadi kita kosongin aja. Jika sudah nanti langsung di save and close saja. Oke. Sini saya sudah save. Kemudian kita masuk ke processing facilities. Processing facilities di sini saya buat ada dua macam proses. Teman-teman nanti langsung bisa buat aja di sini, isikan namanya apa. Saya langsung isikan ada replacing, kodenya HL, definisinya isinya seperti ini. Processing cost-nya $5 per ton, kemudian GNA cost-nya itu $1 per ton. Dengan material bin yang masuk di proses replacing ini adalah low grade TAU. Low grade TAU. Kemudian elemen recovered-nya ini teman-teman pilih gold. Ini recovery-nya. Recovery-nya di sini saya tentukan 80. Kemudian di sini ada additional processing. Ini untuk semisal setelah replacing ini ada proses pemurnian lagi, teman-teman masukkan cost-nya di sini. Ini saya di sini cuma contoh aja di sini. Saya ada secondary processing dengan biaya $40 per ounce. Saya beli per ounce. Kemudian kita ke processing yang selanjutnya. Di sini ada mill. Mill ini saya tentukan untuk memproses high grade TAU. Dan processing cost-nya $7 per ton, kemudian GNA cost-nya $1 per ton. Pilih high grade, kemudian elemennya gold, recovery-nya 90. Kemudian secondary processing-nya sama. Saya tentukan $40 per ounce. Oke, kemudian kita masuk ke customer. Nah, di sini nanti teman-teman bisa buat. Di sini saya contoh aja, di sini ada saya beri nama PTA. Kodenya PTA, definisinya seperti ini. Elemen yang dijual apa? Komoditasnya apa? Di sini emas, gold. Kemudian harganya. Ini contoh aja ya. Ini bukan harga saat ini. Ini beberapa tahun yang lalu. $1.300 per ounce. Dengan selling cost 70. Nah, selling cost ini biasanya royalti juga dimasukkan di sini. Royalti sama biaya angkut bisa teman-teman masukkan di sini. Oke, jika sudah nanti tinggal di run. Cuma karena prosesnya menurut saya ini terlalu lama, jadinya saya sudah siapkan hasilnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Teman-teman run. Kemudian hasilnya kurang lebih seperti ini.
Sorry. Kita matikan dulu layar tebal. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kalau baru pertama kali muncul, warnanya nggak seperti ini. Warnanya biasanya polos. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat perbedaan antara xz sama smooth. Kalau xz ini bentuknya kotak-kotak ya. Seperti bentuk block model. Sedangkan kalau smooth ini dia halus. Kurang lebih hasil dari pixel optimasinya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke nilai speed. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke sini nanti jangan lupa speed optimization setupnya ini di save dulu. Di sini saya beri nama Goldmine. Ini nanti fungsinya untuk sebagai inputan di dalam cognitive analysis di sini. Oke, kemudian di sini ada di dalam analisis ini kita akan melakukan by nespeed. Nespeed ini maksudnya berdasarkan pixel yang terbentuk. Kemudian di sini ada case, ada 3 case. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ya dari 3 case ini. Ini bisa dilihat. Yang paling kiri ini skenario case. Kemudian yang tengah ini worst, dan yang kanan ini lab. Perbedaannya, skenario ini kalau base itu penambangannya itu nanti diasumsikan akan mengikuti urutan pixelnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian urutannya yaitu pixel terkecil ini ditambang sampai habis dulu. Setelah pixel 1 ini habis, baru bisa dilanjutkan ke pixel yang berikutnya. Pixel kedua, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk skenario worst itu tidak mempertimbangkan pixel yang lain. Kalau yang ini kan tadi misal di sini, misalnya di sini dipilih pixel optimalnya pixel 3. Nah, untuk menambang pixel 3 ini kalau dalam skenario base itu kita nambang dulu pixel 1 sampai habis, kemudian baru lanjut di pixel 2, baru ke pixel 3. Nah, kalau di dalam skenario worst itu enggak seperti itu. Jadi, semisal di sini dipilih pixel 3 sebagai pixel optimum, maka urutan penambangannya yaitu urut dari atas ke bawah tiap bench-nya. Jadi dari bench pertama dihabisin dulu, kemudian ke bawah. Jadi tidak mempertimbangkan pixel yang lain. Di sini semisal dipilih pixel 1, maka pixel 1 ini akan ditambah dari atas ke bawah. Jika dipilih pixel 2 juga sama, akan ditambah dari atas ke bawah tanpa mempertimbangkan pixel yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada lag. Nah, lag ini kurang lebih perpaduan dari base method dan worst method. Jadi dalam lag ini selain mengikuti urutan pixelnya, di sini misal bit optimumnya ada di pixel 3, maka pertama kita tetap menambang pixel 1 dulu sampai habis. Nah, untuk nilai 3 ini maksudnya setelah kita turun 3 jenjang. Oke, maaf teman-teman. Screen-nya belum. Oke, maaf, tadi share screen-nya belum muncul. Oke, saya ulangi lagi. Ada 3 skenario dalam optimasi.
yang paling kiri ada base, kemudian yang tengah ini worst, yang paling kanan ini constant lag. Oke, saya ulangi, yang base ini dari banyak pixel ini, misal dipilih pixel optimum ini adalah pixel ketiga. Oke, maka skenario penambangannya nanti diasumsikan dalam skenario base ini akan ditambang urut tiap pixelnya. Jadi dari pixel yang terpilih tadi, misal di sini dipilih bit optimumnya pixel 3, maka pertama kita menambang pixel 1 dulu sampai habis. Setelah pixel 1 ditambang sampai habis, baru bisa kita lanjut ke pixel 2. Setelah pixel 2 habis, baru kita bisa lanjut ke pixel yang ketiga. Jadi dalam skenario base ini, walaupun yang dipilih pixel optimum adalah pixel 3, tapi asumsi penambangannya kita tetap mempertimbangkan pixel yang lain, dari yang kecil sampai yang pixel yang kita pilih. Sedangkan yang kedua di sini pada skenario worst itu berbeda. Di skenario worst, misal dipilih pixel optimum adalah pixel 3, maka pixel 3 ini akan ditambah urut berdasarkan base-nya. Jadi tanpa mempertimbangkan pixel sebelumnya. Misal dipilih pixel 3, maka pixel 3 ini akan ditambang urut dari atas ke bawah per bench-nya. Oke, kemudian yang ketiga ada constant lag. Constant lag ini kurang lebih perpaduan dari skenario base dan worst. Di sini base lag-nya nilainya 3. Maksudnya adalah dalam misal di sini dipilih pixel optimal adalah pixel 3, maka sama seperti skenario base, kita tetap akan menambah pixel 1 dulu. Tapi selain kita menambah pixel 1, karena di sini nilainya 3, maka setelah kita turun 3 bench, itu kita bisa melebar ke pixel yang selanjutnya. Itu seterusnya. Di sini kita turun 3 bench lagi, bagian atas bisa melebar ke pixel selanjutnya. Jadi selain kita mempertimbangkan urutan pixelnya, kita juga melebar. Nah, dari ketiga skenario ini, yang biasa diterapkan di lapangan itu adalah yang constant lag. Nah, pengaruhnya ini nanti dalam NPV ya, pengaruh dalam NPV, skenario penambangan. Karena pada skenario base ini, karena dari awal dia udah memperoleh OR, maka dari periode awal penambangan ini dia udah memperoleh masukan. Sedangkan pada skenario base, misal di sini dipilih pixel 3, karena dia ditambang dari atas ke bawah, pada periode awal penambangan, karena dia membongkar bagian atas ini, nah di bagian atas ini belum tentu terdapat OR. Maka pada tahun-tahun awal penambangan, mungkin hanya akan terdapat pengeluaran terhadap masukan. Kaitannya dengan time value of money, maka NPV dari skenario base ini akan lebih tinggi daripada skenario worst. Sedangkan penerapannya di sini yang biasa dilakukan di lapangan tidak dari kedua skenario ini, tapi lebih ke skenario yang ketiga. Oke. Kita lanjut kembali ke aplikasi comment. Sudah terlihat belum? Belum. Coba saya stop sekarang. Terlihat? Kita lanjutkan. Nah, di dalam open fit analysis ini kita akan lakukan atau kita akan merunning 3 skenario tadi untuk kita bandingkan. Pertama kita masukkan dulu dimension setupnya yang kita save tadi. Kemudian modenya kita gunakan binary speed atau berdasarkan pixel yang terbentuk. Kemudian cache-nya pertama kita pada base case dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, di sini kosong. Saya sudah siapkan yang sudah terisi. Belum lagi. Oke, karena belum ternyata nggak bisa, kita isi manual aja. Oke. Kita ke finance. Di sini saya gunakan capital cost-nya itu 20 juta.
Yang expense-nya itu 500.000. Diskon rate 5%. Kemudian rate penambangannya, running rate di sini saya masukkan 4 juta. Kemudian prosesnya ini kita kosongin aja. Nanti dia secara otomatis bisa mengisi di outputnya. Kemudian kita ke stop funds, di sini saya kosongin, skip aja. Kemudian di masuk ke reportnya pilih estimation analysis result. Nah, karena ini tadi base, di sini saya beri nama, langsung beri nama aja base. Kalau udah nanti tinggal di run aja. Soalnya tinggal di run. Oke. Kalau udah selesai, teman-teman nanti ulangi lagi. Teman-teman ulangi lagi, tapi case-nya pilih yang worst. Isinya sama. Terus reportnya bedakan aja di report file-nya ini, nanti teman-teman kasih nama worst. Atau ini terserah teman-teman mau dikasih nama apa. Gitu juga dengan cost unlock. Nah, cost unlock ini kalau saya gunakan 3. Cost unlock ini semakin besar nilainya, maka semakin mendekati skenario base. Maka semakin kecil nilainya, semakin mendekati skenario worst. Di sini saya gunakan 3. Kemudian ini sama. Reportnya aja yang dibedakan jadi worst. Nanti teman-teman run satu-satu ya. Jadi setelah sampai ke report ini, kemudian di run. Karena saya udah pernah run, jadi di sini udah ada hasilnya. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke result chart. Ini fungsinya untuk membuat grafik hasil dari optimasi. Saya pilih, oke. Ini database-nya pilih dulu. Ini enter aja. Saya ingin menampilkan cash flow dari base cash, kemudian base cash, dan slide. Kemudian selain itu saya juga akan menampilkan tonase. Ini pilihan ya, teman-teman bisa opsional, pilih apa saja yang akan ditampilkan. Optimization. Kita akan tampilkan tonase or sama waste perbandingannya seperti apa. Kemudian ini pilih stack bar. Kemudian kita beri warna aja. Base cash saya beri warna hijau, kemudian worst cash warna merah. Yang out saya beri warna oranye. Saya beri warna biru. Kemudian untuk or saya beri warna ungu. Kemudian waste-nya saya beri warna abu-abu. Ini aja cukup. Kalau teman-teman nanti mau membuat bisa edit di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Ini ada 11 pixel. 11. Ini base cash, lag, dan worst. Jadi hasilnya kurang lebih nanti itu skenario, urutan skenario itu yang paling tinggi itu jelas yang base cash yang paling tinggi, kemudian disusul yang lag, yang terakhir yang worst. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis pixel. Ini saya berdasarkan pada guidebook dari Macroman. Kalau menurut guidebook dari Macroman, itu pertama kita tentukan dulu NPV paling tinggi dari skenario best case sama worst case. Teman-teman bisa klik di sini ada nilainya NPV berapa. NPV tertinggi skenario best case itu ada di pixel 5. Kita ke
Kita ke skenario 3 dulu. Skenario 3 ini, misal kita ambil skenario 3, maka apabila ternyata di lapangan nanti kita optimis bisa diterapkan best case, maka NPV-nya kemungkinan bisa di titik ini. Tapi jika ternyata di lapangan yang diterapkan nanti adalah worst case, maka NPV akan berada di titik ini. Kemudian jika kita milih yang pixel keempat, NPV-nya jika diterapkan skenario best case, maka NPV-nya kemungkinan akan berada di titik yang lebih tinggi. Sedangkan pada jika apesnya nanti di lapangan ternyata yang diterapkan adalah worst case, maka NPV-nya bisa lebih rendah dari yang skenario 3. Itu juga dengan yang skenario 5 juga sama. Nah, NPV base-nya ini dari yang skenario 4 sama 5 ini perbedaannya cukup signifikan. Maka kita kerucutkan lagi pixel optimal itu antara pixel 4 dan 5. Pixel 4 dan 5. Ini NPV-nya mirip. NPV base-nya mirip, wakilnya mirip, worst-nya juga mirip. Kemudian maka dari dua pixel ini sebenarnya teman-teman bisa pilih salah satunya. Jika teman-teman optimis, misalnya optimis di lapangan akan dilakukan penambangan dengan skenario best case, teman-teman bisa pilih yang pixel 5 karena dia lebih tinggi, tapi dengan resiko yang lebih tinggi karena NPV jika di lapangan nanti ternyata yang diterapkan adalah worst case, maka NPV-nya lebih rendah dari skenario 4. Jadi ini sebenarnya pilihan dari teman-teman ya. Kita sendiri yang tentukan. Jika kita pilih yang skenario 5, risikonya lebih tinggi. Tapi dengan risiko yang tinggi itu, NPV-nya jika ternyata bisa diterapkan skenario best case, NPV-nya juga lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman bisa optimis, maka bisa dipilih pixel optimal ini berada di pixel 5. Walaupun dengan risiko yang lebih besar, tapi tidak terlalu signifikan karena pada worst case ini selisihnya tidak terlalu banyak. Oke, maka kalau saya di sini saya optimis, saya pilih pixel optimal ini berada di pixel 5. Kembali lagi, kita tampilkan aja pixel 5 seperti apa. Maka ini pixel yang akan kita pilih. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian saya akan menambahkan. Karena tadi kita melakukan optimasi, yang blok model yang kita pertimbangkan hanya sumber daya terukur dan tertunjuk. Oke. Maka bisa dilihat ya di sini bahwa yang invert ini, yang tereka, dia diabaikan dari optimasi karena di bagian sini isinya tereka, maka dia diabaikan. Dia nggak akan masuk dalam pixel yang terbentuk. Oke, kurang lebih seperti itu untuk optimasi bukaan tambang. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham atas penyampaian materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Masuk izin. Baik, dipersilakan. Oh ya, kenalin dan dari Wismaida. Mau nanya, buat parameter-parameter yang ada di fit optimisasi tadi nanti itu dikasih semua ya? Apa ada bagian yang harus dicari sendiri gitu? Buat referensinya kayak mungkin harga dan tadi kan ada capital cost dan lain halnya sebagainya kan. Nah, itu nanti di soal udah ada atau ya bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Oke, kalau untuk saya jawab. Kalau untuk parameter-parameter, mungkin dari panitia ya. Parameter-parameter. Parameter untuk harga bisa apa namanya kita tentukan sendiri atau diketahui gitu ya. Itu dari panitia. Misal teman-teman perlu cari sendiri, nanti juga sama ya, kurang lebih sama. Caranya seperti tadi. Gitu. Baik, ada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekali lagi, kepada peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak? Baik, dipersilahkan. Baiklah, saya dari Bracaraka. Mau nanya mengenai red. Tadi apa jaringan saya lumayan agak jelek tadi. Apakah di red itu mengenai pemilihan antara mining red dengan processing meta itu gimana ya, Kak? Apakah dijelasin nggak tadi? Makasih, Kak. Oke, saya menjawab. Untuk Micromask sendiri sebenarnya, kalau saya bicara sebelum. Ini ya. Oke, kalau nanti di parameternya diketahui untuk rate tiap prosesnya berapa, teman-teman bisa langsung masukin aja. Cuma di sini sebenarnya bisa dikosongin aja. Misalnya nggak diketahui parameter rate tiap prosesnya itu berapa, ini bisa dikosongin. Proses speed analisis ini tetap bisa berjalan, gitu. Jadi kita cuma masukin aja mining rate. Nah, mining rate itu nanti mengaturnya ke life of mine atau bertambah. Gitu ya. Seperti itu, terima kasih. Kak, makasih, Kak. Baik, peserta yang masih ingin
bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi tentang feed design dan reporting oleh Mas Agung Purwanto. Kepada Mas Agung, dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Tetap semangat untuk lombanya. Berlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Iram atas waktunya. Selanjutnya penyampaian materi tentang feed design dan reporting oleh Mas Agung. Pada Mas Agung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya suruh. Baiklah, saya akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu mengenai feed design. Langsung saya stream aja. Baiklah, untuk feed design tadi kan kita sudah menentukan pixel mana yang akan kita pilih dalam penentuan dalam optimasi. Selanjutnya kita akan membuat rancangan bukaan tambang berdasarkan pixel yang telah dipilih sebelumnya, yaitu pixel nomor 5. Baik, sebelum kita membuat rancangan bukaan tambang, sebaiknya kita ubah dulu tampilan dari pixel dan blok modelnya menjadi 2 dimensi dengan cara di layar optimasi ini kita klik kanan, kemudian draw style, pilih 2D slice. Kemudian untuk blok model juga seperti itu,
Lalu kita akan cari elevasi bit bottomnya. Misalnya kita pilih elevasi 50. Nah, untuk elevasi 50 seperti ini, sepertinya jika elevasi 50 itu terlalu sempit ya untuk mobilitas alat. Lalu kita pilih misalnya elevasi 65. Kalau elevasi 65 sepertinya terlalu lebar untuk bit bottom. Jadi kita turunkan menjadi elevasi misalnya 60. Elevasi 60 seperti ini. Kemudian dari elevasi 60 ini kita akan mengukur lebar minimum dari bit bottom ini dengan cara klik insert tool, lalu kita hidupkan objek snap. Nah, ini 9 meter. Nanti 9 meter ini bisa kita lebarkan saat kita membuat string to dari bit bottom. Kemudian kita akan membuat bit bottom dengan cara masuk ke tab mining, kemudian pilih bit size. Nah, untuk file ini kita buat baru, klik new, kita beri nama bit, desain mode kita pilih bit karena kita akan membuat rancangan buah tambang. Untuk direction itu up karena kita akan membuat dari bit bottom ke atas. Water height misalnya kita isi 10 meter atau tinggi senjang. Water slope itu slope angle-nya 65, from width misalnya 5 meter. Kemudian klik calculate. Di from inclination itu maksudnya kita membuat senjangnya itu miring apa tidak, karena kita mencoba karena kita tidak menentukan kemiringan jenjangnya, berarti kita tidak usah isi. Kemudian from access option kita pilih crash into, from access width-nya kita pilih full. Kemudian display. Nah, display ini saya akan pilih warna tone-nya adalah warna biru dengan line type-nya garis putus-putus dan crash-nya warna merah. Nah, untuk build to sell ini gunanya saat kita memproject garis string dari bitnya itu akan langsung menyesuaikan ke bit cell yang telah ditentukan. Kita pilih optimization, kita pilih smooth. Yang tadi kita pilih adalah bit cell nomor 5. Kemudian kita pilih elevasi dari bit bottom tadi 65, water height 10, water slope 65, width-nya 5. Oke, nah di sini akan terbentuk layer baru nama bit. Lalu kita akan mulai membuat string to-nya. Kita hidupkan dulu untuk modelnya. Kemudian pilih to. Lalu kita akan membuat garis to ini mengikuti dari rekomendasi pixel nomor 5 tadi.
buat garis mengikuti pixelnya. Nah, kalau seperti ini kayaknya terlalu sempit, jadi kita abaikan. Seperti ini, kita nyalakan Object Snap dengan menekan S di keyboard. Kita ikuti lagi garisnya. Nah, kalau seperti ini bisa disesuaikan karena nanti akan menambang lebih banyak space. Kita persempit saja. Seperti ini. Nyalakan lagi Object Snap. Nah, ini bentuk seperti ini kalau kalian ikuti nanti akan menyusahkan di saat penerapannya. Jadi kita terapkan saja. Kalau sudah kita kita pencet C untuk menutup stringnya. Kemudian kita akan menghaluskan string to ini dengan cara klik smooth. Kita atur tingkat kehalusan dari stringnya. Dan kita klik loose. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan lanjut ke apa itu namanya? Ke ini pembuatan RAM. Caranya klik garis to-nya, kemudian add RAM. Untuk width kita pilih angka 24 karena biasanya ke tambang-tambang emas atau tambang besar itu pakainya yang HD gitu. Kemudian gradiennya kita pilih 10 dalam persen. Nah, ini adalah field untuk memilih kalian membuat RAM-nya itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita coba generate clockwise RAM. Untuk through length calculation itu kita pilih yang center. Switchback parameter ini digunakan untuk apabila kalian menghendaki membuat suatu rancangan switchback jalan. Untuk ini kita kosongkan saja karena kita tidak akan membuat switchback. Lalu kita save as formnya dengan nama RAM. Oke, untuk clockwise. Kita pilih OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita nyalakan lagi pixelnya. Lalu kita langsung project saja. Nah, kalau menggunakan fitur yang build to cell tadi, biasanya RAM-nya akan hilang. Untuk mengatasinya, kita harus hapus beberapa string secara manual. Kemudian kita pindah beberapa titik sesuai garis jalannya. Seperti ini. Lalu sepertinya kalau seperti ini kurang menyesuaikan dengan
parameter jenjangnya. Maka kita akan hapus bagian, caranya di drag saja, lalu pilih klik stringnya, kemudian ketik E, maka dia akan membuat poin baru. Nah, dalam membuat string yang baru ini kita juga harus menyesuaikan dengan blok modelnya. Karena kini kita hanya belajar, maka sesuaikan saja seperti geometri jenjangnya. Seperti ini. Terus lalu kita join, caranya kontrol, klik stringnya, lalu ketik J. Nah, kemudian kita buat lagi RAM-nya, caranya sama, add RAM, lalu klik titik biru. Oke, nah sudah seperti ini, kita geser, lalu ketik C, lalu kita project lagi. Nah, seperti ini hilang lagi RAM-nya, kita ulangi cara yang sama. Ini dihapus saja, kemudian dipindah, terus project lagi. Nah, kalau menggunakan fitur build to cell memang seperti ini, RAM-nya gampang hilang. Maka kita harus menyesuaikan lagi. Seperti itu caranya kalau untuk build to cell. Untuk tahap selanjutnya mungkin kita akan menikmatikan fitur build to cell-nya. Caranya klik
kanan pada layer page, edit form. Yang ini kita matikan. Maka nanti akan langsung memproject. Tidak perlu membenarkan atau menyesuaikan stringnya lagi. Kita project terus sampai memotong topografi. Nah, ini karena jalannya sudah memotong topografi, maka kita hanya akan membuat safety pins. Caranya kita remove dulu RAM-nya. Lalu kita project seperti biasa. Maka dia hanya akan membuat senjang. Nah, ini belum memotong semua. Kita project lagi. Nah, ini sudah memotong semua toko. Lalu kita akan membuat string bit ini menjadi DTM. Caranya kita blok seluruh string, kemudian kita masuk ke tab grid atau DTM, pilih interaktif new DTM. Type-nya kita pilih bit, namanya kita isi bit auto load. Ini selanjutnya kita akan membuat layout dari bukaan tambang ini. Caranya adalah kita akan memotong bit dengan topo. Kita masuk ke wireframe, lalu pilih boolean. Kita operasinya kita pilih surface merge min. Seperti ini ilustrasinya. Yang A adalah topo, yang B adalah bit. Yang A kita pilih type-nya DTM. Lalu kita pilih layernya yang topo. Yang B kita pilih bit. Nanti akan otomatis terisi bit karena kita baru membuat satu tipe DTM, yaitu bit. Kemudian output wireframe-nya kita pilih DTM saja. Namanya kita kasih layout. Auto load, run. Nah, sudah jadi. Bentuknya seperti ini. Untuk memperindah warnanya, kita edit form. Pilih 3D color coding, atributnya pilih Z. Kalau setnya sepertinya tadi sudah dibuat, maka kita langsung saja save and close. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian dari bit ini kita akan membuat bit solid dengan cara boolean. Tapi operasinya kita pilih surface intersection. Nanti akan terbentuk seperti ini. Type-nya kita pilih bit. Namanya kita isi bit solid. Auto load. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mereport sesuai dengan klasifikasi sumber dayanya. Kita pilih blok model, kemudian report blok model. Inputnya kita pilih file blok model dat. Default density kita isi misalnya 2,2, yaitu density emas, ore emas. Untuk outputnya, nama file kita isi misalnya sumber daya.
Dan option centang apply block factor. Ini dimaksudkan kita akan menghitung berapa banyak sumber daya yang tertambang menurut file block modelnya. Kita pilih yang calculate using wireframe. Kita kan tadi membuat bit solid. Nah, kita pakai yang itu. Report categories. Nah, ini maksudnya nanti di file report itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kita pilih report berdasarkan klasifikasi sumber dayanya. Untuk estimation reporting cutoff, kita tidak punya cutoff grid, jadi kita matikan atau non. Untuk grid field, kita pilih field yang AO. Untuk grid unit, kita pilih gram per ton, material unit, pilih kilogram, kemudian run. Oke. Untuk melihat file reportnya, kita pilih file, open, kemudian open report file, RPT. Kita pilih sumber daya tertambang. Nah, seperti ini. Nanti akan diketahui dari klasifikasinya, sumber daya terukur, tereka, terunjuk, itu berapa saja, volume penambangannya, tonasinya berapa, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian untuk desain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi, kepada peserta yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan, dipersilahkan. Sekali lagi, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, langsung saja ke acara yang selanjutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Agung yang telah memaparkan materi mengenai PIT design dan reporting. Baik, acara selanjutnya adalah penutup. Akhirnya kita telah sampai pada ujung acara pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri simulasi 2 pada pagi hari ini, akan dilakukan sesi foto bersama. Untuk itu, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan akan di-screenshot oleh panitia. Sekali lagi, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Baik, langsung saja untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, demikianlah sesi simulasi 2 pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Mengakhiri simulasi 2 pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa bersama kepada seluruh peserta untuk posisi yang baik dan berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kata mohon dimaafkan. Saya Roxanne Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.